Baik, selamat datang di tugas proyek saya. Perkenalkan, nama saya Justin Sinaga dari PLC kelas D. Di sini saya akan mensimulasikan traffic light satu arah menggunakan PLC Omron CP1E. Eh, PLC ataupun singkatan dari Programmable Logic Controller adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengotomasi proses industri secara otomatis, memiliki kemampuan membaca input, memproses logika, dan mengaktifkan output. Umumnya PLC ini digunakan pada pabrik otomatis, mesin industri atau produksi, sistem pengisian, conveyor, dan sistem kontrol lampu lalu lintas. Di sini saya menggunakannya untuk sistem kontrol lampu lalu lintas. Untuk jenis PLC yang saya gunakan yaitu Omron CP1E untuk komponen aslinya ataupun bentuk dari CP1E ini adalah seperti ini. Keunggulan dari CP1 ini adalah desain kompak dan ekonomis, mendukung ladder diagram, memiliki banyak pilihan timer dan juga counter, cocok untuk aplikasi kecil dan menengah. Software yang digunakan untuk memogram PLC CP1E ini adalah CX Programmer. Pada ladder diagram dan juga komponen asli dari PLC itu ada namanya kontak NC dan juga kontak NO. Untuk kontak NO-nya itu adalah eh, kepanjangan dari atau singkatan dari normally open yang dalam artinya itu pada keadaan normal itu tidak terhubung. Untuk kontak NC-nya itu adalah kebalikannya yaitu pada keadaan normal itu terhubung. Pada PLC juga terdapat timer. eh, ada dua jenis timer yang ada pada PLC itu timer on delay dan juga timer off delay. Di sini saya menggunakan yang jenis on delay yang mana artinya itu timernya berfungsi sebagai jarak waktu antara output satu, misalnya lampu merah, menyala ke output 2 ataupun output 3 yaitu lampu hijau dan lampu kuning. Di sini timer bekerja berdasarkan satuan T sama dengan 0,1 detik atau second ataupun 100 milisecond. Timer satu saya gunakan untuk lampu hijau, timer 2 untuk lampu kuning, timer 3 untuk lampu merah. Adapun sistem traffic light satu arah pada rangkaian saya ini yaitu sistem ini mengatur lampu merah, kuning, dan hijau secara berurutan. Lampu bekerja otomatis menggunakan kombinasi timer dan logika ladder. Durasi waktu yang saya gunakan yaitu warna hijau itu 3 detik, warna kuning 1 detik, warna merah 3 detik. Di sini saya menggunakan waktu yang relatif singkat karena untuk melihat keterkaitan antara prinsip kerja dari timer tiap-tiap warna lampu. Jadi saya membuat dia dalam waktu yang relatif singkat, tidak mengikuti waktu asli jika ada di lapangan. Pada sistem traffic light satu arah juga untuk bagian-bagiannya dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu input, PB1 yaitu sebagai tombol start, PB2 sebagai tombol stop. Pada bagian kedua itu ada yang disebut output yaitu lampu, di mana saya menggunakan tiga lampu, lampu hijau, kuning, dan merah. Dan yang ketiga itu ada instruksi. Instruksinya ini ada kontak NO, kontak NC, dan juga timer T-on atau timer jenis on delay T00, T001, T002. Di sini saya akan mensimulasikan mulai dari nol bagaimana cara untuk merangkai sistem traffic light satu arah ataupun hanya menggunakan tiga buah lampu saja. Eh, namun sebelum itu saya sudah membuat untuk CX desainernya supaya kita lebih paham bagaimana prinsip kerja dari rangkaian kita ini eh, supaya tidak memakan waktu yang lama. Jadi di sini saya akan membuat ladder diagramnya. Kita buka CX Programmer.
Tapi sebelumnya ini kita tutup dulu. Kita mulai dari nol. Oke. Di sini kita buka CX Programmer, kita klik File, klik New, kita tulis traffic light. Untuk device type-nya kita gunakan tipe CP1E, klik settings. Di sini kita menggunakan CPU tipe NA. Kita klik OK saja, maka akan muncul untuk bagian halaman seperti ini. Oke, di sini kita mulai dari namanya room 1, yaitu untuk mengaktifkan seluruh sistem. Dimulai dari kontak NC sebagai tombol stop, kita berikan alamat 0.00 sebagai PB1. Lalu dilanjut ke kontak NO sebagai tombol start, kita berikan alamat 0.01 PB2. Dan kita serikan ataupun paralelkan PB2 ke kontak NO supaya pada rangkaian kita akan terjadi self holding sehingga kita tidak perlu menahan tombol start secara berlama-lama. Jadi cukup sekali tekan maka rangkaian kita akan tetap menyala. Kita berikan alamat 100.00 karena ini bukan output, jadi kita buat alamatnya X1 saja. Nah, di sini kita lanjut ke output self holding 100.00 X1. Ini kita sambungkan. Dengan ini untuk pung 1 dinyatakan sudah uh, selesai. Untuk memastikan bahwa uh, rangkaian kita sudah berhasil, kita akan simulasikannya. Nah, di sini PB1 itu NO, jadi untuk rangkaiannya itu langsung menyambung. Dan untuk PB2 itu belum menyambung, jadi kita coba tekan 1, maka harus koil X1 sebagai safe holding itu sudah menyala. Dan jika kita tidak menekannya, maka arusnya akan melewati X1 dan koil X1 maka akan tetap menyambung. Oke, kita lanjut ke room 2, di mana room 2 ini berfungsi sebagai pengaktifan timer, di mana kita mulai dari output self holding yaitu 100.00, dilanjut ke timer 3. Itu ke timer 3, ini kita tulis T002 timer 3. Oke, kita lanjut langsung masuk ke timer 1, itu T000 timer 1. Oh, sorry. Di sini kita tidak menggunakan output seperti X1, tapi ada pendeklarasian khusus di mana kita ambil di new PLC instruction. Kita klik, kita tulis tim 000 spasi pagar 030. Pada pagar ini adalah sebagai waktu.
Dalam 1 milisekund ya 30 milisekund. Atau sekitar 3 detik. Kita klik OK. Timer 1. Lalu kita lanjut. Oke, setelah itu kita rangkai ke bawah. Dilanjut ke kontak NO timer 1. Di sini kita tulis T000 timer 1. Ini masuk ke uh, new PLC instruction dari timer 2. Kita klik tim 001 spasi pagar 010, yaitu sekitar 1 detik saja karena untuk lampu kuning itu hidup sebentar saja. Oke, kita klik OK. Ini sebagai timer 2. Langsung saja kita sambungkan. Selanjutnya kita sambungkan ke timer terakhir, yaitu timer 2 kontak NO. Jadi kita tulis T001 timer 2. Kita sambungkan ke timer 3 tim 002 pagar 030 atau 3 detik. Baik, dapat kita lihat di sini uh, untuk room 2 itu sudah selesai. Dapat kita langsung uji coba dengan cara Ctrl Shift W untuk mengeraninya, untuk memastikan apakah ada rangkaian yang salah ataupun tidak bekerja tidak sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita sudah Ctrl Shift W, kita tekan tombol PB2 ataupun tombol start. Apa yang akan terjadi? Timer 1 menyala, timer 2 menyala, timer 3 menyala, lalu langsung kembali ke timer 1. Jadi prosesnya berulang-ulang ataupun biasa disebut sebagai loop. Oke, untuk timer kita sudah berjalan dengan sesuai dengan diinginkan. Kita lanjut ke room yang terakhir, yaitu room ketiga sebagai pengontrolan ataupun untuk beban. Oke. Di sini kita mulai dari kontak NO dari self holding 100.00, lalu dilanjut ke kontak NC timer 1. Kontak NC timer 1 T000 nomor 1 langsung menuju ke lampu yang pertama, itu lampu hijau 100.01 lampu hijau. Oke, sambungkan, lalu dilanjut ke bawah ke timer NO timer 1 T000 nomor 1, lalu diserikan ke NC timer 2 T001 nomor 2 menuju output lampu ataupun koil lampu warna kuning, yaitu 100.02 lampu kuning. Kita perbaiki dulu 100.02 lampu kuning.
Baru yang terakhir kita lanjut ke kontak NO timer 2 T001, dilanjut ke kontak NC timer 3 T002, lalu disambungkan ke lampu yang terakhir yaitu 100.023, yaitu lampu merah. Nah, di sini untuk rangkaian kita sudah selesai. Namun ada baiknya kita uji coba sebelum kita nanti kaitkan ke CX Designer untuk melihat bagaimana setiap variabel itu bekerja. Langsung saja kita tekan Ctrl Shift W. Oke. Nah, di sini untuk coil yang sudah menyala, kita tekan PB1. Oh, sebelumnya kita perkecil dulu supaya kita dapat melihat dengan jelas bagaimana keterkaitannya. Kita tekan PB1, 1. Untuk lampu hijau menyala 3 detik, lampu kuning menyala 1 detik, lampu merah menyala 3 detik, lalu kembali ke lampu hijau menyala 3 detik. Oke, di sini rangkaian kita sudah berhasil. Sekarang yang harus kita lakukan adalah melihatnya pada CX Designer. Di sini saya menggunakan uh, dua tombol sama seperti yang ada pada CX Designer, dua tombol PB1 dan PB2. PB1 itu sebagai tombol stop warna merah, PB2 itu start warna hijau, dan di sini saya menggunakan tiga lampu. Di sini untuk rangkaian yang saya buat ini masih sederhana ya, karena ini untuk satu arah saja. Untuk pada pengaplikasian nyatanya itu biasanya ada empat lampu merah. Di sini satu, di sini, dan di sini. Tapi di sini untuk sebagai perkenalan saja eh, bagaimana prinsip kerja dasar dari rangkaian ini. Uh, untuk mengkaitkan dari CX Programmer ke CX Designer kita itu cukup mudah. Untuk lampunya kita set di sini semua, kita buat alamatnya samakan dengan output dari CX Programmer. Langsung saja mungkin kita mulai. Kita lihat simulasinya langsung, yaitu melalui tools, klik test, lalu klik connect to CX Simulator, baru untuk opsinya centang 2 saja, klik start. Oke, kita tunggu. Oke, kita lihat bagaimana. Oke, saya pinjamkan. Baik, di sini untuk kondisi awal lampunya tidak ada yang menyala, dan ini uh, kelebihan dari CX Designer. Kita tidak perlu mengontrol ataupun mengklik dari sini, tapi kita bisa mengklik dari sini. Jadi caranya bisa kita lihat di sini. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, ini sebagai di sebelah klik saja, yang ini di sebelah kanan. Oke, di sini kita bisa mengklik bagian tombol hijau ataupun tombol start. Kita coba, maka lampu hijau menyala selama 3 detik, lampu kuning menyala 1 detik, lampu merah menyala 3 detik. Maka akan terjadi loop berulang-ulang. Dapat teman-teman lihat di sini, saya akan jelaskan sedikit bagaimana prinsip kerjanya. Di ketika lampu hijau menyala, maka timer satu juga menghitung sebagai jarak waktu antara hidupnya timer satu ataupun lampu hijau ke lampu kuning. Makanya pada PPT yang saya jelaskan tadi, untuk timernya ini adalah timer jenis on delay. Di sini
Mungkin yang saya dapat jelaskan sedemikian. Kita masuk ke penutup. Oke, dari hasil simulasi yang telah dilakukan, PLC Ombro CP1E dapat dinyatakan mampu mengendalikan traffic light melalui kombinasi kontak NO, NC, dan timer. Jadi untuk outputnya tadi yang kita gunakan ada tiga, yaitu NO, NC, dan timer, yaitu rangkaian pengendalinya. Pada simulasi ini menunjukkan dasar pengendalian otomasi menggunakan PLC dapat dikembangkan menjadi traffic light dua arah, pedestrian, atau berbagai sensor kendaraan. Dan satu lagi untuk penutup yang terakhir, pada rangkaian ini sudah saya jelaskan tadi ada rangkaian self loading dan juga ada rangkaian interlock. Ini interlocknya yaitu hubungan antara timer satu ke timer 2, yaitu timer satu NO ke timer 2 NC, timer 2 NO ke timer 3 NC. Itu disebut interlock. Jadi menghindari dua output bekerja secara bersamaan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya lakukan pada video tugas proyek saya ini. Semoga penjelasan saya cukup jelas. Sekian dan terima kasih. Horas.